Perkenalkan, nama saya Paulina Hirdang, NIM 2019-4142. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yang pertama, kajian sosial masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Masyarakat desa. Desa merupakan satu kesatuan hukum dan di dalamnya bertempat tinggal sekelompok masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Unsur-unsur desa. Unsur-unsur desa terbagi menjadi 4. Yang pertama, daerah atau wilayah. Yang kedua, kependudukan. Yang ketiga, keseluruhan tata kehidupan. Dan yang keempat, letak. Fungsi dan potensi desa. Fungsi desa. Fungsi desa dibagi menjadi 3. Yang pertama, daerah penyangga pangan. Yang kedua, sumber bahan baku mentah dan tenaga kerja. Dan yang ketiga, desa agraris. Salah satu peran pokok desa terletak di bidang ekonomi, yaitu sebagai daerah produksi pangan dan produk ekspor. Potensi desa. Potensi desa dibagi menjadi 2, yaitu fisik dan non-fisik. Contoh fisik: tanah, air, iklim, manusia, dan hutan. Contoh dari non-fisik: kegotong royongan, kekeluargaan, lembaga sosial. Potensi antara desa tidak sama karena lingkungan geografis dan keadaan penduduknya berbeda dan corak kehidupannya juga berbeda. Tipe desa. Tipe desa di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, pradesa, desa swadaya atau desa tradisional. Yang kedua, desa swakarya atau desa transisi. Dan yang ketiga, desa swasembada atau desa maju. Masyarakat kota. Ciri-ciri masyarakat kota. Yang pertama, hubungan sekunder, pergaulan dengan sesama anggota atau orang lain serba terbatas pada bidang hidup tertentu. Yang kedua, toleransi sosial. Karena orang kota sibuk, maka kontrol sosial lemah, jadi tidak mempedulikan tingkah laku sesamanya secara mendasar dan pribadi. Yang ketiga, kontrol sekunder. Secara fisik tinggal berdekatan, tetapi secara pribadi atau sosial berjauhan. Yang keempat, mobilitas sosial. Perpindahan tempat tinggal menunjukkan frekuensi yang tinggi. Aspek positif dan negatif masyarakat kota. Yang pertama, kehidupan keagamaan berkurang bila dibandingkan dengan keagamaan di desa. Yang kedua, orang kota pada umumnya dapat mengurus diri sendiri tanpa bergantung pada orang lain atau individualis. Yang ketiga, pembagian kerja di antara warga kota juga lebih tegas dan mempunyai batas-batas yang nyata. Jalan kehidupan yang cepat di kota-kota sehingga pembagian waktu yang teliti sangat penting untuk dapat mengejar kebutuhan individu. Yang kedua, karakteristik masyarakat pedesaan dan perkotaan. Karakteristik masyarakat desa. Yang pertama, sederhana. Yang kedua, mudah curiga. Yang ketiga, tertutup dalam hal keuangan. Yang keempat, minder. Yang kelima, menghargai orang lain. Dan yang keenam, jika diberi janji akan selalu diingat. Yang ketujuh, suka gotong royong. Yang kedelapan, demokratis.
dan religius. Sedangkan karakteristik masyarakat perkotaan yaitu mereka akan lebih bersifat individualisme sehingga terkesan cuek terhadap sekitar. Mereka menjadi masyarakat yang konsumtif serta memiliki ambisi yang tinggi. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan status sosialnya serta karena adanya persaingan antara masyarakat. Pentingnya pembangunan pertanian dan peternakan dalam berbagai perspektif. Pentingnya pembangunan pertanian itu karena pertanian mempunyai kontribusi penting terhadap perekonomian, yaitu kontribusi produk dalam sumbangannya terhadap produk domestik bruto dan juga kontribusi pasar. Yang kedua, pentingnya pembangunan peternakan karena pembangunan peternakan merupakan bagian pembangunan nasional yang sangat penting karena tujuannya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan meningkatkan pendapat dan kesejahteraan peternak. Yang keempat, moda produksi kapitalistik dan problema-problema sosial. Yang pertama, perspektif materialisme, moda produksi, dan implikasinya. Perspektif materialisme memandang semua gejala kehidupan dengan penjelasan berbasis pengusahaan, faktor-faktor produksi atau uang, sumber daya tanah, pabrik, dan perusahaan. Perspektif ini juga menerangkan bahwa perubahan sosial umumnya didorong oleh faktor-faktor material sebagai penyebabnya. Faktor material yang dimaksud adalah faktor ekonomi dan teknologi yang berkaitan dengan produksi ekonomi. Yang kedua, stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah pembagian individu dan atau kelompok masyarakat dalam status sosial yang berbeda berdasarkan kedudukan sosial yang berlaku pada masyarakat tersebut. Yang ketiga, kualitas sumber daya manusia. Salah satu permasalahan mendasar yang sering dihadapi dalam proses pembangunan di daerah adalah kualitas sumber daya manusia yang relatif masih rendah. Kondisi ini dapat dikaji dari tingkat kualitas pengelolaan sumber daya alam dan teknologi serta pemanfaatannya oleh sebagian besar warga desa. Dan yang keempat, masalah kependudukan. Penduduk sering dipandang sebagai potensi sekaligus sumber berbagai masalah. Pertumbuhan penduduk yang tak terkendali jelas merupakan salah satu masalah kependudukan. Keadaan ini akan meluas ke bidang sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Fenomena yang lain terkait dengan masalah kependudukan adalah masalah transmigrasi, urbanisasi, migrasi, dan ketenagakerjaan. Sekian dan terima kasih.